Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Hasarbaini. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu salah satu legenda pasar modal ya. Beliau punya buku berjudul Legenda Pasar Modal, yaitu Bro di tengah badai. Ya, Fir Jamal Riang Hepat ya kalau lengkapnya ya. Beliau ini terkenal sebagai, nggak apa-apa saya sebut bandar ya, bandar di pasar modal Indonesia. Perkenalan saya dengan beliau agak unik nih. Dulu saya sebagai pemeriksa dan beliau ini adalah orang yang terperiksa gitu ya. Tapi kami akhirnya bisa bersahabat karena saya punya prinsip untuk bisa dapat informasi orang dalam atau inside information harus bergaul dengan pelakunya sendiri gitu. Jadi sampai sekarang saya masih bersahabat dengan Bro Fir Jamal ini. Walaupun sebagian orang menganggap, lu ngapain sih berteman sama Fir, dia kan bandar, gimana sih gitu. Tapi menurut saya sih prinsipnya itu, bro. Yeah. Kita untuk bisa dapat informasi yang dari berbagai sisi ya harus masuk ke dalam gitu. Nah, dari beliau ini saya banyak dapat info-info mengenai pelaku-pelaku di pasar modal Indonesia, termasuk bandarnya siapa aja, modus-modusnya kayak apa aja. Dan pada kesempatan episode kali ini saya akan berbagi, beliau akan berbagi dengan teman-teman investor semua nih, gimana caranya, khususnya yang retail tentunya, gimana supaya kita tidak terjebak oleh permainan bandar yang pada akhirnya akan merugikan teman-teman investor yang mungkin baru mulai masuk ke pasar modal, kemudian kejebak di permainan bandar atau iming-iming oleh bandar dalam tanda kutip yang seolah-olah bersikap sebagai edukator ya. Katanya sih untuk ngajarin investasi di pasar modal, tapi pada akhirnya merugikan investor yang tadinya murni ingin belajar gitu. Kita juga banyak melihat kan gimana caranya 1M jadi 10 M gitu. Yang menurut saya itu agak menyesatkan, gimana teori, gimana hitung-hitungannya gitu. Nah mungkin nanti Bro Fir bisa cerita nih. Baik, terima kasih nih Bro Fir udah bersedia datang nih sebagai narasumber di YouTube saya. Wah, ya Bro Fir ini seperti tadi saya katakan termasuk legenda yang kontroversial karena banyak orang yang suka dan ada juga orang yang tidak suka tentunya. Tapi bukan itu yang saya ingin bahas. Yang ingin saya bahas adalah benar nggak sih di pasar modal itu ada bandarnya, khususnya pasar modal Indonesia gitu. Oke, pasti. Di pasar modal Indonesia tentu ada market maker. Saya lebih suka menggunakan istilah market maker ataupun liquidity provider. Kenapa? Karena kalau bandar itu konotasinya ke judi. Nah, apa bedanya judi dengan saham aja udah beda. Judi itu resikonya belum eksis. Tetapi pasar modal itu ataupun pasar saham resikonya udah eksis. Jadi pada saat Anda memutuskan membeli, ada dua peluang untung dan peluang rugi. Nah, itu yang secara bijak kita putuskan. Jadi memang ada, market maker itu ada. Cuma karena di Indonesia belum ada undang-undang market maker, sehingga mereka melakukan aksinya tersembunyi. Ada yang terang-terangan mengaku bahwa dia market maker, ada yang bersembunyi, diam-diam. Nah, tapi tinggal kita lihat, perbedaan market maker dengan spekulan itu beda. Market maker mereka punya horizon investment period yang cukup lama, 3-5 tahun. Jadi kalau dia trading dagang di saham itu ya nggak akan ditinggalkan. Kalaupun sahamnya turun gocap atau turun ke harga IPO, itu bagian dari teknik dan taktik dagang, tapi nggak akan ditinggalkan. Sedangkan spekulan nggak ada urusan. Dia cuan di saham ini, udah tinggalin, besok dia pindah lagi lapak lain karena 1 bulan aja kan ada puluhan saham yang melantai. Jadi dia hanya pindah lapak dari lapak A ke lapak yang lain. Itu aja. Cuman investor yang awam gimana taunya ini? Mana perbuatan spekulan, mana yang perbuatan market maker? Karena kan mereka cuma melihat order book, cuma lihat kalau tebel, oh ini
kayaknya sahamnya harganya mau naik nih. Gitu. Padahal itu ulah spekulan atau juga ulah si market maker. Gimana bedain mana yang murni oleh market maker, mana yang spekulan gitu? Oke, mudah saja membedakannya. Pertama kita lihat dari size market cap. Market cap yang besar pasti dipegang oleh market maker. Kenapa? Spekulan nggak akan sanggup. Spekulan mungkin nggak bisa trading di big cap. Nggak akan. Bahkan mid cap aja nggak akan. Mereka akan main di saham-saham yang IPO-nya 20 miliar, 40 miliar, yang free float share ke publiknya kecil sekali. Sehingga dengan modal 20-40 M pun udah bisa menggerakkan saham itu. Tetapi kalau kita main di saham big cap, LQ45, nggak mungkin. Spekulan bisa main di situ nggak mungkin. Contoh, salah satu big cap yang paling besar, itu satu market maker, itu harus punya modal 5 triliun. Jadi ada 5 konsorsium, mereka harus punya 25 triliun untuk menggerakkan pasar dengan cap terbesar di Indonesia. Boleh dikatakan itu sebagai movernya lah. Dan kalau dia merah, IHSG pasti merah. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kita udah bisa download di RTI Business, kita lihat yang kita bagi big cap-nya ya berdasar cap saja. Bisa dibedakan. Nah, cuman kan investor baru, investor retail ya, kan mereka masuknya pasti dengan modal yang terbatas. Dan mereka pun pasti masuk saham-saham yang nggak masuk ke LQ45, saham-saham yang baru IPO yang harganya puluhan atau ratusan gitu. Nah, itu kan rentan terhadap permainan spekulan tentunya ya. Yeah. Nah, gimana saran Bro Fir untuk investor-investor yang baru masuk ini gimana ya untuk bisa supaya tidak jadi korban, kemudian kapok gitu. Pada saat kita masuk ke pasar, jarang sekali orang bawa modal gede kan. Rata-rata baru mau coba-coba. Dan pada saat mereka bawa masuk 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang cuma masuk 1 juta atau 500.000. Ya saran saya mereka harus pilih strateginya apa dulu. Kalau mereka mau pakai strategi scalping, ya mereka harus gunakan strategi scalping yang benar. Artinya scalping itu ya setiap hari dagang langsung jual. Bahkan hitungannya detik, hitungannya menit. Nah, kalau mereka mau investing, cukup cari saham-saham yang punya gap, beli dan simpan. Nah, jadi hanya 2 strategi itu. Kalau mau untung gede, seperti tadi, modal 1M jadi 10M, itu nggak masuk akal. Itu kan banyak tuh di medsos, saya lihat itu iklan dari para, nggak tahu apakah itu edukator atau pom-pom, saya nggak tahu, tapi itu nggak benar. Ciri sederhana, saya kalau mengajarkan sama murid-murid saya simpel aja. Kalau Anda mau belajar saham, Anda lihat saja. Kalau gurunya masih berbayar, berarti dia belum selesai dengan hidupnya. Ya. Katanya trading triliunan, tapi masih berbayar training 2,5 juta. Belum selesai hidupnya. Jadi pilih sendiri dan yakin bahwa guru terbaik itu adalah diri kita sendiri. Gitu. Jadi untuk yang pemula nih, Bro Fir lebih menyarankan sebagai investor yang long term atau yang tadi yang langsung jadi trader? Tergantung. Kalau dia mau, ada satu senior saya bilang kalau trading scalping itu uang receh. Kalau investing itu uang gede. Tapi kan tergantung duitnya. Modalnya ya. Kalau modal cuma 10 jutanya, terus kemudian harus nunggu berbulan-bulan untuk satu investing strategi, kan lama. Orang kita belum siap untuk seperti itu. Orang kita pengen modal 10 juta, paling tidak tiap hari dapat 100.000, 200.000, lumayan untuk uang bensin. Ya gunakan strategi scalping yang benar. Yang saya ajarkan itu open sama dengan low, itu terbukti. Open sama dengan low, untung. Nah, dengan modal 10 juta, rasionya pasti untung 250 sampai 750.000 per hari. Sudah per hari, titik. Dalam kurang dari 30 menit sudah bisa untung segitu. Jangan modal 10 juta berharap untung 2 juta per hari, enggak mungkin. Akhirnya Anda malah dikarungin oleh market maker. Nah itu tuh, gimana supaya tidak dikarungi gitu? Nah. Gimana strategi buat investor, buat trader ya? Pada saat saya mengajarkan ilmu saham, yang saya ajarkan dulu adalah mental pemenang dan mental petarung. Pada saat kita dalam kehidupan biasa pun kita harus punya mental itu kan. Mental pemenang dan mental petarung. Kalau kita sudah punya mental itu, kita akan survive. Pada saat mental pemenang dan petarung itu udah ada,
saya selalu mengajarkan 1% cuan bungkus. Tetapi banyak yang menghina. Apaan Pak, 1% cuan bungkus kapan kayanya? Saya balik tanya, memangnya sekarang ya udah kaya? Belum kaya juga kan? 1% cuan bungkus itu mental dulu yang dibangun. Anda memantaskan diri dulu bisa jadi orang kaya, supaya Anda bisa menghargai 1%. Nah, setelah 1% Anda bisa, pada saat Anda trading ada untung 5%, Anda pasti langsung jual. Kenapa? 1% aja Anda jual, apalagi 5%, apalagi 15%. Itu yang saya ajarkan. Nah, itulah mental-mental petarung dan pemenang itu yang saya didik di market. Sehingga saya nggak mendidik ilmu halusinasi. Ilmu halusinasi ini, oh ini saham mau ke bulan. Mana ada di bulan nggak ada oksigen. Mati, diajak itu sekte, mati bareng di bulan ya. Jadi udahlah, tinggalkanlah dunia-dunia kayak gitu. Nggak ada to the moon tuh nggak ada. To the moon tuh nggak ada, omong kosong. Saya waktu main kripto, begitu Elon Musk bilang, go to the moon, besok saya langsung jual. Bener, habis itu ya rontok. Ya, kalau dia udah bilang go to the moon, ya saya jual aja. Ya kita dengar, go to the moon dengar, tapi begitu dia terbang ya kita jual. Kira-kira itu. Nggak usah ditunggu sampai to the moon, karena nggak tahu kapan gitu. Nggak usah. Benar atau enggak gitu ya. Mental, balik lagi mental, dan saya minta semua pemula bongkar mindset. Bongkar mindset. Banyak sekali misleading di market yang membuat orang jadi halusinasi. Oh ternyata trading ini bisa buat kaya. Trading 1 tahun bisa beli Ferrari. Omong kosong itu. Nggak ada 1 tahun bisa beli Ferrari. Dia lihatnya kan ke brosur, mobilnya Ferrari, Bentley, mungkin itu kali ya. Ya itu udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun baru saya bisa punya seperti itu. Kalau baru trading 1 tahun, 2 tahun bisa beli Ferrari nyuri kali ya. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Dagang saham ini mindsetnya sama seperti kehidupan yang lain. Berproses. Harus berproses. Jadi nggak ada shortcut gitu. Nggak ada. Instan nggak ada. Mie instan aja harus dimasak dulu. Nggak langsung buka bungkus langsung makan, kan nggak ada. Masak dulu, kasih bumbu sedikit, tambah bumbu sedikit biar enak, ya kan? Sama seperti normalnya kehidupan yang lain. Jadi tetap berproses ya, nggak ada jalan pintas. Ya. Nggak ada jalan pintas. Ya karena itu tadi banyak pengaruh dari medsos ya, yang orang menjanjikan untung gede dalam waktu singkat gitu. Banyak. Ya, banyak. Dan itu most investasi bodong juga banyak seperti itu. Ya. Jadi gimana tuh biar tidak salah memilih guru nih. Kan banyak tuh berseliweran iklan pelatihan saham dari nol, saham apalah macam-macam. Ya, kalau saya sederhana, saya sampaikan teman-teman saya, number 1, guru terbaik adalah diri kita sendiri. Number 2, kalaupun kita mau cari guru lain, sifatnya itu dia adalah mentor. Ya, karena guru terbaik itu tetap diri kita sendiri. Yang lain itu mentor. Mentor itu apa yang mau kita pelajari? 1, ilmu kehidupannya juga. Ilmu kehidupan itu yang tidak ada. Kenapa? Dia lebih senior, dia lebih tua. Tentunya dia udah melewati pengalaman itu tidak bisa dibeli. Nah, itu yang Anda pelajari. Nah, terus kalau Anda mau terpengaruh dengan guru-guru berbayar yang baru muncul sekarang dari tanah, lihat aja dia pasti pakai mobil apa. Kalau masih pakai Fortuner, Innova, ya nggak usah ikut. You know? Katanya trader hebat. Trader hebat itu kalau udah pakai Ferrari 599 GTO harga 21 M, kosong ya. Nah, setelah surat-surat mungkin 25 sampai 28 M, kamu ikutin, belajar. Ya kalau masih pakai Fortuner ya ngapain? Ya. Terus Anda pakai mobilnya lebih mahal dari dia, ngapain belajar sama dia? Percaya sama dia gitu. Ya. Makanya saya memberikan itu, loh Pak, berarti Anda materialistis. Bukan materialistis, ini industri kapitalis. Jadi kalau ada yang mengajarkan Anda ilmu halusinasi tingkat tinggi, Anda challenge, Pak, sepertinya ilmu Bapak ini halusinasi tingkat tinggi. Saya pengen lihat Pak, Bapak itu mobilnya apa ya? Nah, supaya yakin ternyata, oh ilmu ini benar. Dan ini juga saya mendorong kepada otoritas di kita untuk membuat sertifikasi untuk guru-guru saham. Di Amerika, kalau kita mengajar saham,
Dan kita boleh cas berapapun, 100 juta, 200 juta. Kita harus tunjukkan kepada SEC, Security Exchange Commission, bahwa kamu kaya benar dari ilmu itu. Oh gitu? Iya, jadi bukan karena jualan ludah. Ya kalau karena jualan ludah kaya, banyak orang jualan ludah juga kaya kan. Nah, jadi nggak bisa jual sembarang training di sana. Si ini baru bisa bilang, wah moving average, bullish, bearish, bullshit. Udah jadi guru saham. Nah, di luar nggak bisa seenaknya gitu. Anda harus buktikan bahwa Anda kaya dari ilmu Anda. Harus tunjukin trade konfirmasi bahwa Anda benar-benar kaya. Nah, kalau enggak, pidana, penipuan publik. Nah, sekarang enggak, semua bisa ngomong. Tarik. Ya, karena ada influencer yang nggak tahu mobilnya mungkin mobil pinjaman dari mana kali ya. Ya, Jadi influencer banyak kayak gitu. orang terpengaruh gitu. Banyak kayak gitu. Iya. Nah, kita juga menilai orang itu bukan juga hanya dari sisi materi, tetapi orang ini sukses. Lihat sisi hidupnya yang lain. Bisa nggak menjadi panutan? Bisa nggak menjadi referensi? Nah itu, kalau cuma sekedar duit, saya bilang sama murid-murid saya, kamu tahu Bill Gates bilang, setiap orang berpeluang dan berpotensi menjadi kaya raya, tapi tidak semua orang bisa bertahan lama menjadi kaya. Ya kan? Jadi kalau Anda sukses di saham, lihat 2 tahun berikutnya masih ada nggak Anda? Kebanyakan habis. Kenapa? Mereka nggak siap. Orang mereka nggak siap punya duit kok. Tiba-tiba punya duit 10 miliar, pasti apa yang dilakukan? Konsumtif. Habis konsumtif, mulai cari hobi-hobi yang lain. Nah, mulai minum, mulai mabuk, clubbing setiap malam, malah bahkan jauh dari Tuhan. Nah, itu yang akhirnya habis semua. Sudah banyak bukti di pasar modal lah. Kita banyak sudah bergaul puluhan tahun. Kita lihat yang kayak gitu udah gone. Gone with the wind, udah nggak ada lagi di bursa. Kenapa? Ya hidup glamor dan lain-lain itu nggak ada. Jadi sukses di saham tidak identik glamor. No, nggak. Jadi luas gitu filosofi jadi investor saham atau jadi trader saham luas sebetulnya, nggak cuma nyari nyari materi ya. Justru ilmu kehidupan itu banyak ada di saham. Pelajari ilmu saham itu, maka banyak sekali ilmu kehidupan yang bisa kita dapat dari situ. Tamak, ya, rakus, segala macam ada semua. Berbagi. Ada nggak kita berbagi? Begitu kita cuan 10 juta, ada nggak kita sisihkan 11 bungkus nasi untuk orang? Nggak ada. Tapi kalau kita rugi 10 juta, kita cari kesalahan orang. Semua orang dicari-cari, semua orang dihujat. Padahal bodohnya dia. Nah, jadi kalau kalah ataupun rugi, teriak, satu dunia harus dengar. Tapi kalau untung, kalau bisa, semua diam, nggak tahu bahwa dia untung. Itulah manusia. Makanya banyak pelajaran yang bisa didapat dari ilmu saham. Ya, banyak kan orang-orang yang begitu rugi di saham, ya teriak kemana-mana, semua disalahin gitu. Otoritas disalahin, bursa disalahin. Semua disalahin. Semua disalahin, ya. Tapi waktu dia untung, dia juga nggak kirim pizza ke kantornya bursa kan. Pak, ini ada 100 loyang Pak, saya habis untung, saham ini buat makan-makan. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Orang nggak usah bursa lah, orang bursa udah kaya semua. Orang miskinnya nggak dia kirim kok. Nah, terus begitu dia kaya, begitu dia kalah ataupun rugi, teriak. Padahal dia nggak belajar bahwa dia rugi itu seanggap aja kurang sedekah. Karena kemarin nggak sedekah, lupa waktu cuan kemarin, dan sekarang diambil lagi. Jadi itu lebih legowo terima ruginya ya. Nah, makanya saya bikin ini adu panco nanti tanggal 1 Oktober. Supaya apa? Trader itu harus punya mental sportivitas. Mental menang, mental kalah. Kita ini banyak sekali suka menghujat, suka fitnah, suka gibah. Kenapa? Kurang olahraga. Kurang olahraga. Nah, saya kesini olahraga dulu tadi. Kalau orang kalau sudah suka olahraga, dia akan sportif. Sportivitasnya muncul. Ya? Ada teman, Pak Hamdi sukses, salaman, sukses Pak Hamdi, hebat, Anda hebat. Saya pengen belajar dari Anda, tipsnya apa? Enggak. Kalau orang yang nggak punya mental sportivitas, lihat orang sukses, langsung palingan juga habis nipu. Iya. Habis itu pakai uang orang ini. Nggak pernah appreciate kesuksesan orang, nggak pernah recognize
kesuksesan orang. Itulah orang yang kurang olahraga sama orang yang kurang jalan-jalan. Jadi kurang piknik. kurang piknik. Makanya saya bikin adu panco itu supaya melihat siapa yang jago. Jangan cuma jago jari, komen kayak gitu. Ayo adu panco biar adu kuat supaya kita bisa menerima dalam hidup ini. Kadang kita menang, kadang kita juga kalah. Harus terima. Yeah. Jangan mau menang terus. Yeah. Jadi kalau boleh disummary-kan ya, saran-saran Bro Fir untuk masyarakat yang ingin terjun ke pasar modal ya, atau retail yang ingin baru masuk ke pasar modal, apa yang harus mereka lakukan sih? Oke. Step-stepnya apa gitu? Pertama, semua yang retail yang baru masuk, saya dengar banyak juga ketipu. Nah itu dia. Ketipu nggak usah jauh-jauh. Sebelum dagang saham, ketipu pada saat opening RDN aja udah banyak. Gimana tuh? Opening RDN, klik di Google, mau buka akun di sekuritas RDN di mana? Muncul tuh semua. Begitu klik, menawarkan ini, percaya. Terus transfer RDN ke rekening pribadi. Loh itu kan udah nggak bener. Masih ada yang begitu, banyak. Makanya saya selalu sarankan kalau mau buka akun, klik di Google, pastikan akun itu milik sekuritas, langsung telepon sekuritasnya, bila perlu datang ke kantornya, dan ingat, tidak ada uang yang ditransfer ke rekening orang. RDN itu rekening dana nasabah sendiri. Jadi jangan. Jadi mulai dari situ aja penipuannya udah banyak. Udah banyak ya. Itu baru di situ. Begitu udah masuk, mulai penipuan training. VIP berbayar, segala macam. Jual sinyal. Kalau sinyal itu dia jual bisa Kaya, tepat. Ngapain lu jual? Ngapain dia jual? Dia kaya duluan. Itu dia. Sama kayak robot trading gitu. Itu sama kayak gitu. Jadi kalau robot itu hebat, ngapain lu kita dijual gitu? Jual. Saya kalau punya robot yang pintar itu saya kekep aja, nggak saya jual. Pakai sendiri lah. Jadi balik lagi logika. Banyak kita ini mindset kita dihancurkan dengan instan cepat kaya. Nah, kita itu pengen cepat kaya, dan kita itu sukses itu definisinya udah bergeser. Sukses tuh kalau kita pakai barang branded, barang mahal, itu sukses. Sultan, dapat gelar sultan, senang. Mana ada sultan di Indonesia ya? Jadi sultan itu hanya di negara-negara yang ada kesultanan. Jadi jangan kita langsung, wah sultan ini, sepatu mahal, nggak usah. Jangan kebanyakan gaya. Hidup kalau kebanyakan gaya ya itu susah, banyak utang. Jadi tadi itu ya, dari mulai buka rekening aja sudah penipuan. Kemudian training. Jadi pastikan semua itu Anda cek langsung. Kemudian kedua, tidak ada transfer uang ke rekening pribadi. Cek langsung website bursa, website OJK bisa diakses kapanpun, dimanapun. Cek semua. Dan saya lihat kemarin OJK memberi pengumuman yang bagus. Hati-hati, banyak orang comot-comot logo IDX, logo OJK taruh di situ. Bikin website baru. Seolah-olah memberikan verifikasi bahwa ini udah di bawah OJK, dan banyak sekali penipuan. Ingat, penipuan pulsa aja banyak, apalagi yang pasar modal kayak gini. Jadi retail hendaknya ya hati-hati, dan buka akun hati-hati, dan trading cari informasi atau referensi yang kalau semuanya udah berbayar, hati-hati. Nah, untuk memulai itu tadi saya juga sempat tanya, apakah mereka mulai dulu sebagai investor karena ada yang bilang bahwa mendingan yang aman jadi long term investor dulu. Kalau trader itu Anda butuh knowledge yang lebih banyak gitu. Ya. Kalau dia punya 10 juta. Oke. 10 juta dia mau pakai 5 jutanya investing, 5 jutanya scalping, trading boleh. Boleh, ya. Untuk trading, saran saya, gunakan saja akun virtual dulu. Ya, jadi jangan pakai uang benaran dulu. Jadi nggak real dulu ya. Nah, pakai akun virtual. Tapi ada yang bilang, Pak, kalau akun virtual kan feelingnya beda. Tinggal di diskon aja. Kalau Anda udah jago pakai akun virtual, Anda umpamanya bisa untung 100%, diskon aja 50%. Diskon lagi 25%. Dah, baru pakai duit benaran. Tapi skill Anda sudah di level itu.
Jadi jangan langsung pakai duit benaran. Terus kemudian kalau di saham, jangan dikit-dikit cut loss. Dikit-dikit cut loss. Itu yang banyak buat orang bangkrut. Nggak perlu cut loss. Buat apa? Ini bukan main forex. Ini bukan main indeks. Yang dihitung ketahanan equity Anda. Ini saham. Anda tinggal lihat all time high-nya berapa, dia akan balik ke all time high. Jadi jangan cut loss justru. Jangan cut loss. Karena ada juga yang influencer yang bilang lu berani cut loss gitu. Karena harus ada margin untuk loss-nya harus bisa diterima. Ada. Kita beli saham apa? Tujuan kita beli saham hanya ada dua. Pertama capital gain, kedua dividen. Dividen, ya. Pada saat Anda beli saham, Anda kan acting like investor. Kenapa dikit-dikit cut loss? Loh, kita kan jadi pemegang saham. Dengan membeli sebagian kepemilikan saham itu pemegang saham. Mindsetnya aja udah mindset orang susah. Memiliki perusahaan kita. Ya, Iya. Saya bangga. Walaupun saya nggak punya saham Sido, umpamanya. Saya punya 20 lot. Saya bisa cerita sama keluarga. Punya perusahaan. Kerja apa? Saya punya perusahaan. Oh, di mana? Sido Muncul. Saya pemegang saham Sido Muncul. Oh, bangga dong. Pemegang saham kok. Anda nggak usah bangun pabrik itu dari nol dengan biaya yang mahal kan? Udah jadi pemegang saham ya. Tapi di pasar diajarin jadi mental pengemis, mental kere. Akhirnya dikit-dikit cut loss. Begitu turun dikit cut loss. Akhirnya nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat. Karena yang nyuruh cut loss juga itu calok bursa juga. Nah, mereka biasanya dapat duit dari referral. Jadi kalau Pak Hamdi buka akun ke saya, pakai nama saya, nah, itu nanti mereka dapat referral. Nah, komisinya dapat kalau dari jual beli. Kalau cuma beli aja nggak jual, ya nggak dapat. Ya, tapi ada juga tuh yang nggak tahu ya, edukator atau influencer namanya. Mereka selalu bilang, jadi trader saham harus siap cut loss. Kalau nggak nanti kerugiannya nggak terbatas gitu. Duitnya nggak balik gitu. Benar nggak pernyataan itu? Itu benar menurut dia. Menurut dia ya. Tapi dia udah berapa puluh tahun di bursa. Saya sempat nyangkut di satu saham 7 tahun. 7 tahun. Saya nggak cut loss. Dan saya jadikan itu bahan riset saya. Saya nggak cut loss. 7 tahun saya untung 300%. 7 tahun? Ya. Ya. So, Oke jadi dong. worth it. Worth it. Ya sama aja, kita nyimpan duit ataupun kita ngerokok aja habis nggak jadi apa-apa. Kok kita nggak mikir rugi kan? Nah, terus kita juga nggak sholat, kok kita nggak pernah mikir rugi. Kok saham turun kita mikir gitu. Nah, itu balik lagi bongkar mindset. Makanya saya banyak memberikan bongkar mindset itu karena jangan dibalik-balik di dunia nih. Sekarang, oh, Anda cut loss. Kenapa? Kalau Anda nggak cut loss, dia makin dalam. Kalau Anda cut loss, Anda kan bisa dagang di tempat lain. Yang ini aja nyangkut, Gimana mau dengan tempat lain? tempat lain lagi nyangkut lagi. Lama-lama habis. Nah, Anda disuruh cut loss supaya komisi dia keluar kan. Ya, perusahaan sekuritas juga dapat hidupnya dari sana. Dapat di situ. Iya. Jadi ya, kalau sekuritas nggak ada yang cut loss ya stres. Iya. Semua beli terus ya kapan dapat komisinya kan. Iya, iya. Nah, jadi selalu pro dan kontra. Tapi bagi saya itu uang-uangmu. Lu mau cut loss mau enggak. Terserah. Tapi saya ngajarin nggak pernah cut loss. Ngapain cut loss? Sayang loh. Cut loss 10 juta Anda berani. Disuruh manusia. Lo disuruh Tuhan. Sedekah 2,5% masih mikir. Ya itu manusia seperti apa kamu? Cut loss berani 10 juta. Sedekah 2,5% masih mikir. Masih hitung dagang sama Tuhan. Nah, itu. Cuman ini, kalau nggak cut loss, misalnya perusahaannya ternyata sahamnya delisted, memang akhirnya hilang sama sekali kan uangnya. Ya nggak apa-apa. Saya pernah. Pernah? Saya di Karka, delisting. Hilang. Nggak apa-apa. Itu pembelajaran ya? Pembelajaran aja. Nggak apa-apa, biar aja. Toh saya juga udah untung banyak kan. Ya, cuma hilang berapa ratus juta, hilang aja, nggak apa-apa. Jadi sebagai trader saham, kita harus punya mental petarung. Mentalnya apa? Saya selalu punya mental petarung. Jangankan kalah, seri aja saya nggak mau. So jadi mau delisting aja. Nggak apa-apa, daripada saya cut loss. Tapi kalau delisting artinya loss dong? Hilang kan? Kalah hilang kan? sekalian. Kalah kan itu? Iya, hilang sekalian, nggak apa-apa. Daripada saya cut loss. Kenapa? Cut loss bukan hanya hilang duit, tapi yang rusak mental. Mental juga. Nah, mental kita udah rusak. Itu yang saya selalu jaga. Saya nggak mau punya mental rusak. Sampai sekarang pun,
dalam beli apapun, saya selalu nawar. Dan saya nggak akan beli kalau saya nggak menang nawar. Sampai istri saya bilang, Pak, cuma 100.000 aja kamu. Enggak, bukan 100.000-nya. Mentalnya. Kalau saya kalah 100.000 ini, mental yang sudah saya bangun puluhan tahun rusak. Jadi saya tetap nggak mau kalah. Harus menang. Nah, makanya dalam dagang itu, saya lama-lama terlatih intuisi saya, oh mana benar-benar udah diskon, mana yang baru promo. Karena promo itu kan kadang kelihatan diskon. Padahal dinaikin dulu baru didiskon kan. Akhirnya banyak orang beli saham di harga pucuk. Harga tinggi semua kan. Kita gitu. Nah, kalau Bro Fir sendiri antara investing sama trading itu lebih ini mana? Lebih banyak mana? Trading. Trading. Kenapa? Karena trading saya bicara volume. Investing saya nggak usah bicara volume. Saya beli waktu. Saya beli saham A, saya tunggu aja. Sekian tahun, dan investing bagi saya itu saham warisan. Udah nggak saya lihat lagi. Ya, saya itu buat anak-anak aja. Nah, tapi kalau scalping, trading, itu uang harian. Ada yang bilang juga bahwa katanya kalau hasil trading itu udah akumulasi, biasanya tetap lebih kalah dengan long term investing yang tunggu lama. Gitu. Benar nggak itu? Benar. Warren Buffett selalu ngomong long term investment. Dia ngomong gitu karena dia masih hidup. Dan dia berinvestasi sejak umur 17 tahun. Kita tahu 2 tahun lagi masih hidup. Jadi saya nggak mau terlalu muluk-muluk. Karena saya setiap bulan harus biaya sekolah anak, bayar listrik, bayar air, udahlah. Saya trading, berapa yang saya dapat tiap bulan itu yang saya pakai untuk menghidupi keluarga saya. Karena saya sudah jadi full trader kan. Tapi kalau kita bicara investing, beli aja, simpan aja. Syukur bisa kita nikmati. Kalau udah kepanggil duluan ya buat anak aja lah. Ya, jadi simple kalau saya berpikirnya, nggak terlalu rumit. Kalau kita sekarang banyak orang mendiskusikan hal-hal yang rumit. Begitu saya tanya, berapa ratus miliar uangmu? Enggak sih bang, cuma 500 juta. 500 juta aja lu mikir kayak Elon Musk. Gila lu bilang. 500 juta ya pikir aja dengan cara 500 juta. Besok makan apa, besok anak sekolah bisa beli apa, itu aja. Nggak usah hidup ini terlalu banyak halusinasi. Kebanyakan minum obat tidur jadinya kan. Jadi trading for living itu bisa ya buat ini ya? Itu udah saya buktikan. Ya. Saya udah buktikan trading for living, stock for living istilahnya saya. Stock for living itu bisa. Dan saya memberikan keyakinan kepada orang-orang bahwa, bisa nggak sih hidup dari dagang saham? Nah, ini juga bongkar mindset untuk para orang tua. Nah, banyak orang tua yang nggak setuju anaknya jadi stock trader. Nah itu dia, kalau anak Bro Fir juga sudah jadi trader sekarang ya? Gimana? Kok bisa punya keyakinan gitu? Anak saya lulus dari ITB, lanjut Perancis, lulus dari Perancis. Dia mau bikin bisnis drone. Dia minta modal sama saya 1M. Saya bilang, saya nggak akan modalin kamu. Buat apa jauh-jauh sekolah? Kalau kamu mau bisnis drone kemarin, nggak usah sekolah ke Perancis. Kamu sekolah ke Perancis itu untuk saya didik jadi trader. Nah, teman-teman yang bikin drone itu udah bangkrut sekarang. Nah, alhamdulillah dia udah bisa jadi trader dan dia udah bisa untung puluhan juta setiap hari, sudah punya mobil, udah punya rumah, ya. Dari hasil sendiri. Dari hasil sendiri. Bukan dari bapaknya. Nggak ada lagi. Nggak ada. Saya nggak modalin dia. Saya nggak modalin dia lagi. Dia udah hidup sendiri sekarang. Ya, beli mobil sendiri kemarin, semua sendiri. Ini jalan-jalan kemarin ke Amerika bayar sendiri. Nggak saya bayarin lagi. Nah, jadi saya buktikan bahwa stock for living itu bisa hidup. Sama dengan industri lain, kalau kita tekuni pasti bisa. Banyak orang tua kita kan nggak bangga kalau anaknya jadi seniman. Kamu mau kasih makan apa? Anak orang. Loh. Kita ini harus bangga sama pengemis. Pengemis itu segi keimanan luar biasa. Mereka belum tahu besok makan apa, tapi yakin besok makan apa. Kita sekolah tinggi-tinggi, nggak yakin besok masih bisa makan. Itu yang kadang saya heran. Gitu. Lebih baik pengemis daripada kita. Keimanannya jauh lebih kuat dan jauh lebih tinggi.
Cuma bedanya pengemis nggak ada martabat aja, itu aja. Karena malas kan. Jadi buat anak-anak muda, Bro Phil boleh menyarankan ya untuk jadi trader daripada susah cari kerjaan, dapat kerja juga gajinya UMR, mungkin dari trading bisa lebih gede ya. Banyak yang minta pendapat sama saya, Pak Fir, gimana Pak? Saya sedang sekolah, apa saya lanjutin, apa saya jadi trader? Saya bilang, sekolah, jadi sarjana, ataupun lulus sekolah, itu hadiah terbaikmu untuk orang tuamu. Jadi selesaikan. Jangan kamu tiba-tiba berhenti, terus orang tuamu tanya, kenapa kamu berhenti? Saya mau jadi full time trader, kayak Pak Fir. Oh enggak. Anak saya aja saya suruh selesaikan sekolah. Saya suruh selesaikan sekolah. Gitu. So, jadi sekolah itu hadiah terbaik untuk orang tuamu. Setelah lulus, kasih ijazahnya ke orang tua, Pak, Bu, saya udah lulus. Kewajibannya udah selesai gitu. Terus ditanya, kamu kerja di mana? Jawab aja, saya kerja di Bursa Efek Indonesia, jadi pemegang saham di salah satu perusahaan. Itu juga dia nggak tahu. Nggak tahu perusahaan apa. Dan begitu udah kaya, udah punya duit, baru Anda cerita. Nih, saya udah jadi trader ataupun full time trader, ikutin Pak Fir seperti ini, dan terbukti full time trader, saya bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Nah, itu aja. Menarik itu, kalau ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang sekarang ya. Banyak. Ada ya. Saya sekarang mengumpulkan banyak anak-anak muda, mulai dari komunitas ojek online, mulai dari tunanetra. Saya tidak pengen tunanetra itu hanya jualan kerupuk ataupun jadi tukang pijat. Saya tidak mau. Mereka harus jadi orang hebat. Sebenarnya ada satu contoh ini ya, case yang bagus ya, contoh ya, yang orang buta yang bisa jadi trader. Jadi ada salah satu trader tunanetra namanya Aziz di Surabaya, itu hebat. Sekarang satu hari itu bisa dapat 17-25% dari trading saham dengan tunanetra. Dia menggunakan aplikasi Talkback. Jadi trading dengan menggunakan suara. Oh, ada itu ya? Ada, dan itu saya lihat dia trading aja, saya mau bukan nangis lagi, nangis. Bagaimana trading dengan gunakan suara. Alhamdulillah ilmu open sama dengan low yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi tunanetra. Nah, nanti orang-orang yang cacat lain pun bisa mengikuti. Kalau Anda matanya masih sempurna, nggak berani trading, nggak berani cari duit dari saham, lebih baik Anda gantian aja, Anda yang buta aja gitu. Harus berani. Ya tadi Bro Phil selalu mengulang-ulang open sama dengan low itu indikator ya untuk masuk ya. Oke. Itu selalu valid, terbukti gitu. Open sama dengan low adalah ilmu algoritma market maker. Apa itu ilmu algoritma market maker? Algoritma market maker adalah ilmu yang mempelajari alur pikir logis seorang market maker. Kalau orang lain ngajarin ilmu saham dengan cerita probabilitas. Kalau open sama dengan low pasti untung, pasti naik. Jadi kalau open sama dengan low pasti naik, open sama dengan high pasti turun. Loh kok bisa Pak? Kok bisa pasti? Karena open sama dengan low itu adalah konsensus market maker di hari yang sama. Konsensus adalah kesepakatan yang tidak tertulis tapi disepakati. So jadi apabila pagi itu pada saat pra-opening terjadi bid dan offer, terjadilah kekuatan buyer lebih besar daripada seller, bang, open sama dengan low, terbang. Habis itu bisa saja berubah menjadi open sama dengan high lagi. Tapi saya menyarankan open sama dengan low, Anda trading dalam waktu 30 menit. Makanya saya suruh mereka beli jam pasir. Begitu tang jam 9 buka, langsung balik jam pasirnya, tunggu. Habis 30 menit, sudah harus selesai. Matikan laptop, matikan HP, jalan kerja yang lain. Cuma 30 menit? 30 menit aja. Bahkan ada hitungan detik udah 25%. Hitungan detik udah 1 menit, 2 menit udah 20%. Ya udah, mati. Kerja lain. Jangan duduk ditungguin. Nanti lama-lama, tunggu masuk lagi, malah kejeblos. Nah, itu jadi kan kita nih hidup bukan cuma dagang saham, sehari kan banyak aktivitas. Ya, kalau kita pagi dagang saham 30 menit, kemudian jual toko online 4 jam, buka kafe 3 jam, berapa duit yang bisa kita create? Nah, itulah mindset itu yang harus kita ciptakan. Jangan mindset cuma mau cepat kaya.
Jadi hanya 30 menit itu 30 ya? menit. 30 menit. Nah, nanti satu saat kita bikin trading bareng di Oh iya, sini. boleh tuh. Biar rame, duduk di kolam. Nanti saya tunjukkan ilmu yang saya ajarkan tidak perlu meja, bahkan duduk di lantai pun sudah bisa cuan. Kayak boleh kita buat tuh. Ya, harus. Supaya apa? Saya yakin ilmu ini bisa jadi ilmu sejuta umat dan semua orang bisa pintar. Dan saya ingin semua orang sukses dan sejahtera. Iya, nanti kapan-kapan kita bikin ya. Ya, Trading bareng gitu di Trading bareng. di Casper dan Luna gitu. Nah, nanti tanggal 22 saya ada live. 22 Agustus ada live trading bareng. Oke. Nah, itu bisa lihat bagaimana mudahnya open sama dengan low. Oh, oke. Nah, mungkin kita ke topik yang lain. Bro Fir ini kan kalau saya tahun lalu itu banyak bawa IPO ya. Mungkin separuh dari seluruh IPO yang ada di Bursa Efek Indonesia. Benar nggak itu? Alhamdulillah. Ya. Tahun lalu saya bawa 21 IPO. Kalau saya tahun lalu itu 54 ya. Setiap tahun target bursa itu 54. 21-nya dari saya. Dan tahun ini belum tutup tahun, saya akan jebol pecahkan rekor 30 IPO. Oh, ya? So jadi almost 60%, 70% target bursa itu dari saya. Dan 2018 saya dapat penghargaan The Best IPO Investor Group. Pembeli siaga IPO terbesar di Indonesia. Dengan nilai subscription 5 triliun satu party tanpa konsorsium. Gimana ininya tuh? Kok bisa banyak perusahaan yang ke Bro Fir untuk IPO gitu? Ya. Padahal kan banyak kan advisor yang lain juga banyak gitu. Banyak. 3 key success factor IPO itu hanya ada 3. Pertama, penasehat. Siapa penasehat Anda pada saat IPO? Banyak di luaran sana penasehat. Tapi penasehat 1 tahun 1 IPO sama 1 tahun 21 IPO, ilmunya sudah beda. Kedua, lead underwriter. Penjamin emisi siapa yang bisa memberikan komitmen, full komitmen, saham Anda itu laku, terjual. Nah, kalau kita lihat banyak IPO lucu ya, IPO 20M, 40M kayak gitu. Biayanya udah 5M. Biayanya udah 57M kan. Nah, jadi pembeli number 1 itu penasehat, number 2 lead underwriter, number 3 pembeli siaga. Siapa pembeli siaga ataupun investor yang akan membeli IPO Anda? IPO di Indonesia masa book building 5 hari. Dalam masa 5 hari, siapa sales yang punya kemampuan yang bisa menjual IPO 200 miliar? Nggak ada. Rata-rata ya bisa jual, tapi 20 miliar. Tapi 200 miliar bisa nggak 5 hari? 500 miliar bisa nggak 5 hari? Nggak ada yang sanggup. Bahkan kita boleh kerahkan babi ngepet dan tuyul sekalipun, nggak ada yang sanggup untuk jualan 500 miliar dalam waktu 5 hari. Nah, kemampuan pembeli siaga ataupun standby buyer ataupun investor, karena investor ada 2 kan, yang fixed allotment dan pooling. Nah, kalau pooling retail ngumpulin 200M gimana gitu? Nah, kalau retail paling sekarang dengan 15%, kalau IPO 100M kan 15M pooling bisa didapat. Tapi 85-nya dari mana? Itu harus dari fixed allotment. Dan fixed allotment itu harus kita punya investor yang memang ready, memang bisnisnya beli saham IPO. Investor baik itu direct investment investor maupun portfolio investment investor. Nah, itu cara kami. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kami malah kebanjiran order. Kenapa? Kami bisa memberikan full komitmen untuk IPO yang kita bawa melantai di bursa. Jadi tahun ini target berapa? Saya nggak pernah menargetkan, karena setiap malam saya hanya berdoa, setiap hari saya hanya meeting, tapi alhamdulillah rata-rata tiap minggu itu 5 mandat baru. Minggu lalu 5 mandat, kemarin 3 mandat lagi. Jadi setiap minggu selalu adalah rezeki dari Allah. Wow. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau saran bagi perusahaan-perusahaan yang belum go public, gimana saran dari Bro Fir? Apakah mereka memang harus masuk ke bursa atau cukup jadi private aja gitu? Oke, berkembang secara organik. Anda baru sukses 30 tahun. 30 tahun. Kalau hanya mengandalkan ya. ini ya. Sedangkan sukses di bursa kurang dari 10 tahun. Capital market sudah membuktikan orang-orang seperti Elon Musk, Jack Ma, Jeff,
Mereka sukses kurang dari 10 tahun. Bahkan Elon Musk bisa mengalahkan Bill Gates kurang dari 10 tahun. So, jadi, saya mengajak perusahaan-perusahaan itu untuk masuk ke bursa. Kenapa? Bursa sudah memberikan banyak keringanan dan kemudahan. Sekarang ditambah lagi papan akselerasi, papan pengembang, papan utama. Ya, ada 3 ya. Jadi sudah harus masuk. Dan syarat IPO juga tidak sulit. Dan sekarang IPO udah online, Pak. Iya. Jadi nggak ada cerita, wah ini harus kenal ini baru bisa IPO. Enggak. Semua sudah online kok. Sudah compliance-nya online dan sangat profesional. Bursa sangat profesional, OJK sangat profesional. Sejadi sayang kalau kita nggak masuk ke bursa. Jadi saran Bro Fir untuk perusahaan yang belum masuk, harus masuk. Ya, karena itu tadi ya, untuk bisa, kalau hanya mengandalkan generik growth itu 30 tahun ya. 30 tahun, dan kita tahu lah, revenue kita kalau bisnis normal cuma double digit. Utang, bunga double digit. Kapan kita untung? Kita harus punya revenue 3 digit, 4 digit baru bisa untung. Ya kalau kita revenue double digit, bunga bank double digit, terus kita bisa untung, dari mana untung? Pasti kita nipu pajak. Ya, baru bisa untung kan? Kalau nggak nipu pajak nggak untung. So, jadi stop lah dengan praktek seperti itu. Kenapa nggak melantai di bursa aja? Dan lagi-lagi kami pecahkan rekor. IPO kami hanya 4 bulan sampai 6 bulan. Oh ya? Ya, paling cepat. Orang 4 lain bulan bisa? Oh, bisa. Orang biasa rata-rata paling cepat 6 bulan, paling lama setahun. Ada yang 12 bulan, Iya. ada yang 16 bulan, enggak. Kalau kita nggak pernah seperti itu, kita selalu lakukan restrukturisasi dulu. Kita rapikan dulu semua, baru kita register. Ini bukan bikin skripsi. Kita ke bursa, balik lagi. Ya, bursa juga capek. Ya, kita rapikan dulu. Kan checklistnya sudah ada. Ya, karena kita pengalaman, kita checklistnya udah ada, baru kita daftar. Jadi udah rapi. Rapi. Rek 1 tuh kita nggak lama, langsung menuju rek 2, rek 2 udah rek 3, tahu-tahu udah melantai aja. Jadi 4 bulan bisa ya? 4 bulan bisa. Ya. Dengan catatan buku sudah rapi. Itu termasuk advice yang diberikan kan? Ya, untuk termasuk. restructure segala macam. Semua Ya. sudah termasuk. Wah, menarik banget nih pengalaman Bro Fir ini. Jadi, Ya, alhamdulillah. ya nggak terasa kita udah sejam ya? Hah? Setengah jam lebih? Ya. Ya. Mungkin nanti ya kita adakan itu ya, Trading bareng. trading bareng ya. Sure. Tapi yang sekarang saya banyak ilmu yang bisa ditarik buat teman-teman investor tuh. Satu ya tadi ya, trading for a living itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil. Dan Bisa. itu sudah dibuktikan ya. Buktikan. Anak Bro Fir sendiri sudah hidup dari trading. Trading. Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang belum IPO, Bro Fir menyarankan untuk segera IPO karena kalau hanya mengandalkan pertumbuhan generik, itu butuh waktu paling tidak 30 tahun. Tapi dengan masuk ke bursa atau going public itu bisa dalam waktu 10 tahun. Kurang dari 10 tahun. Jadi akselerasinya Cepat. sangat cepat ya. Oke Bro Fir, thank you banget nih Thank you. sudah berbagi ilmu dan nanti kita lanjutkan dengan trading bareng ya. Siap. Di sini juga. Terima kasih. Thank you Bro.